Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Ardiani. Saya berasal dari kelas 2C Teknik Pengendalian Pencemaran Lingkungan dengan nomor NIM 200207061. Di sini saya akan belajar mengenai aplikasi Aloha sebagai penilaian ujian akhir semester pada mata kuliah Praktik Penilaian Risiko Lingkungan. Untuk yang pertama, saya akan membacakan studi kasus yang akan dibuat pada aplikasi Aloha. Perusahaan minyak PT Pertamina akan mengirimkan bahan bakar bensin untuk menyuplai SPBU Damalang. Truk tangki sebagai kendaraan untuk mengangkut bahan bakar tersebut memiliki ukuran diameter 2 meter dan tinggi 3 meter. Pada saat perjalanan menuju SPBU Damalang, truk tangki yang mengangkut bahan bakar bensin tersebut mengalami kecelakaan di area pertigaan Damalang. Kecelakaan terjadi pada hari Senin 17 Juli 2002, tepatnya pada pukul 7 pagi. Pada kasus tersebut, diketahui ban truk mengalami kebocoran sehingga truk tergelincir dan menabrak tiang berdiameter 15 cm sehingga truk guling ke daerah Taman Berlian PKK, lalu bahan bakar bensin tumpah berceceran di sekitar taman dan jalan raya. Tanpa disadari, muncul percikan api dari bawah mobil truk tangki sehingga menyebabkan kebakaran pada mobil truk tangki. Menurut data BMKG, pada hari itu angin berasal dari timur dengan kecepatan angin 10 km per jam. Dan temperatur udara pada saat itu sebesar 25 derajat Celcius. Pada hari itu cuaca berawan dengan kelembapan udara 70%. Menurut kejadian tersebut, apakah halte Aldo berada pada zona bahaya? Sekarang kita sudah memasuki layar kerja pada Aloha. Kemudian yang pertama kita harus men-set datanya. Kemudian kita pilih area. Apabila area tersebut belum tersedia, kita bisa memasukkan data dari Google Earth, di mana diperlukan data longitude, latitude, serta elevasinya. Kemudian kembali ke set data, lalu kita pilih building type. Di sini saya memilih single building, kemudian untuk yang bawah saya memilih unsheltered. Kemudian kembali ke set data untuk men-set date and time. Lalu di sini saya memilih use internal epoch. Kemudian kita menuju ke setup, lalu pilih chemical, lalu bahan kimia yang kita pilih yaitu benzen. Kemudian kembali ke setup, lalu kita pilih atmospheric, user input. Kita memasukkan data. Untuk kecepatan angin diisikan 2,7 meter per sekon. Lalu untuk arah anginnya kita memasukkan dari timur. Kemudian untuk data yang akan diisikan selanjutnya yaitu temperaturnya 25 derajat Celcius. Lalu kelembapan udaranya 70%. Kemudian kita kembali ke setup, lalu pilih search, lalu pilih yang tank. Karena di sini kita menggunakan truk tangki yang berbentuk horizontal, maka kita akan mengisikan data berikut dengan ukuran diameter 2 meter dan panjang 3 meter. Lalu kemudian kita memilih tank contain liquid karena bensin itu liquid. Kemudian memasukkan data massa pada tank yaitu 90% dari volume. Kemudian pada type of tank failure kita memilih leaking tank, chemical is burning, and forms a full fire. Maksudnya yaitu bahan kimia tersebut dapat menimbulkan kebakaran. Kemudian kita mengisikan data ukuran besi yang membentur tank tersebut yaitu 15 cm. Di sini ada berapa persen efek benturan yang terjadi di bawah, terhitung dari bawah yaitu 25%. Kemudian untuk input maksimumnya kita pilih yang unknown karena memang tidak diketahui. Nah, setelah source sudah terisi, maka data sudah lengkap. Kemudian kita bisa menuju ke display lalu memilih threat zone. Untuk red threat zone kita memilih 10, lalu orange threat zone 5, yellow threat zone-nya 2. Lalu di sini threat zone-nya sudah muncul. Setelah threat zone sudah muncul, kemudian kita tinggal memasukkan data ke marplot. Apabila
Kita sudah memasuki map, kemudian kita harus memilih lokasinya. Jika sudah, maka kita dapat mengidentifikasi bahwa kebakaran tersebut dapat berdampak buruk pada sekitarnya atau tidak, yaitu dengan cara mengeklik icon aloha, kemudian set source point, lalu kemudian keluar threat zone-nya. Pada threat zone tersebut terbagi menjadi 3 warna, yaitu yang pertama warna merah, orange, dan kuning. Untuk yang pertama, pada warna merah menunjukkan bahwa zona tersebut dapat menyebabkan kematian pada 60 detik. Kemudian pada zona orange menandakan bahwa daerah tersebut terbakar dalam waktu 60 detik. Dan yang warna kuning yaitu dampak akan menimbulkan cedera atau luka ringan. Menurut identifikasi aplikasi Aloha yang dikaitkan dengan aplikasi Marplot menunjukkan bahwa tingkatan warna telah mengenai wilayah Hotel Aldo. Dalam hal ini, artinya wilayah Hotel Aldo tergolong pada zona bahaya, di mana jika ada orang di dalamnya maka akan terjadi cedera. Sekian yang dapat saya sampaikan, bila ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.